Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN berencana merenovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN dengan total anggaran mencapai 6,1 miliar rupiah. Meski diklaim telah dilakukan sesuai dengan aturan dan juga prosedur yang berlaku, namun muncul pertanyaan apa urgensi renovasi yang menelan angka miliaran rupiah ini. Dan untuk menjawabnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon, ada Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan BRIN, Drizal Friantoni. Halo, selamat malam Pak Drizal, apa kabar? Halo, selamat malam Mas Bram. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah dalam kondisi yang baik begitu, Pak Drizal. Baik, ini menjadi pertanyaan publik dan pembicaraan publik di hari ini begitu, Pak. Rasanya seberapa urgent renovasi ini, Pak? Apa karena hanya merubah dari satu ruang yaitu kepala kerja ex BPPT menjadi 10 ruang kerja anggota Dewan Pengarah BRIN ini, Pak? Oh iya, mungkin awalnya saya bisa informasikan dulu seperti ini ya. Jadi semenjak dilantiknya anggota Dewan Pengarah tahun lalu ya, sekitar bulan Oktober, sebagai anggota Dewan Pengarah BRIN, kami itu belum mempunyai ruangan khusus, ya, ruangan khusus untuk anggota Dewan Pengarah. Ya. Nah, jadi sementara ini kami masih menempatkan anggota Dewan Pengarah itu di lantai 23. Itu begitu. Itu awalnya begitu. Baik. Nah, kemudian rasanya kan tidak etis ya, kurang hormatlah kepada orang tua atau apa, karena kita ketahui anggota Dewan Pengarah itu kan sebagian besar sudah berusia, ya kayaknya kurang pantas lah kalau kita taruh di atas di lantai 23, dan apabila terjadi sesuatu misalnya gempa misalnya begitu, itu kan goncangannya kuat sekali ya kalau di atas ya, itu akan bisa membuat sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi misalnya seperti itu. Makanya kita mencari ruangan mana sih yang bisa kita siapkan tempatnya. Nah, itu ada di lantai 2. Nah, gitu. Di lantai 2 ini itu sebelumnya digunakan oleh ex kepala BPPT. Dan situ udah lengkap, sudah ada ruang rapat, ruang kerja, habis itu ruang istirahat, termasuk di dalamnya ada tempat tidur, kamar mandi, habis itu ada lounge, tempat makan, seperti itu sudah lengkap. Tapi kalau di situ kita tempatkan semuanya, itu tidak mencukupi, belum tersedia sekat-sekat ruangan. Jadi hanya ketua Dewan Pengarah yang di sana kan sendirian. Itu seperti itu. Rasanya mubazir kalau hanya sendiri, ya kan? Makanya kita berinisiatif untuk merenov lantai 2 tersebut. Kita sekat-sekat agar cukup menjadi 10 ruangan untuk ruangan Dewan Pengarah. Itu begitu. Nah, selanjutnya dalam perencanaannya kita meminta bantuan atau ke PUPR ya, dalam hal ini Direktorat Bina Penataan Bangunan. Baik. PUPR untuk melakukan analisa biaya yang dibutuhkan kalau kita ingin melakukan renovasi seperti yang kita inginkan dengan ada 10 ruangan untuk Dewan Pengarah. Itu seperti itu. Nah, kemudian PUPR itu akan mengirimkanlah tim teknisnya ke lokasi, ke tempat kami. Setelah mengirimkan, mereka melihat lokasi, mencek, dan memberikan rekomendasinya. Hingga keluarlah pagu sekitar 6,1 itu. Nah, jadi tidak benar kalau hanya kita satu ruangan X, tempat ruangan kerja saja dan ruangan istirahat atau ruangan tempat tidur itu saja. Tapi ruangan yang besar itu kita sekat-sekat agar bisa mencukupi untuk 10 anggota Dewan Pengarah kita. Baik. Nah, itu begitu, Mas. Baik, Pak Drizal, sebelum ke sana tadi Anda mengatakan rasanya masalah keamanan jika terjadi gempa misalkan ataupun soal kenyamanan begitu ya Anda sebutkan. Betul. Bagi para negarawan senior begitu, 10 anggota dari Dewan Pengarah BRIN ini. Nah, itu sebetulnya adalah kegelisahan publik atau kemudian ini hanya asumsi dari pihak kesekretariatan BRIN saja, Pak, akhirnya memutuskan rasanya mungkin lebih pantas di lantai 2 begitu? Ya, itu hanya ke hasil analisa kita. Karena kita pahami beliau-beliau itu kan semua negarawan kita yang masih ada saat ini ya. Kita merasa berterima kasih kembali dengan usia yang sudah mendekati senja itu masih mau
menyisihkan waktunya berkontribusi kepada negara kita dengan memberikan pemikiran-pemikiran terkait riset dan inovasi ini. Makanya kita berinisiatif akan menyiapkan ruangan, ya kan, ruangan di satu tempat, di satu lantai untuk 10 dewan pengarah itu. Itu seperti itu. Asesmennya seperti apa Pak? Akhirnya kemudian inisiasi yang Anda sebutkan tadi akhirnya bisa menjadi rencana dan akhirnya akan direalisasikan dalam waktu dekat. Ya, asesmennya kita melihat kalau seandainya anggota Dewan Pengarah itu berada di satu lantai, mereka ya anggota Dewan Pengarah itu akan mudah melakukan koordinasi. Kemudian kalau rapat-rapat juga, ya kebetulan kemarin-kemarin itu kan masih dalam pandemi ya, jadi bisa luring, bisa apa kayak gitu. Nah saat ini mereka kalau datang ke sana, beliau-beliau itu kalau datang kan kasihan, mereka menunggu di lantai 2 di tempat ya di lounge atau apa seperti itu. Nah itu kan cukup tidak nyaman ya, dan kita juga tidak tega melihatnya. Kalau misalnya ada tamu yang datang, mereka menerimanya di tempat ya yang bukan tempat kerjanya, bukan ruang tamu atau apa seperti itu kan. Baik. Nah, itu asesmen seperti itu yang kita lakukan. Baik Pak Rizal, ini juga menjadi pertanyaan, angka 6,1 miliar itu kan tidak kecil begitu Pak. Ini bagaimana kemudian realisasinya ya? Publik mempertanyakan, kalau memang tadi Anda katakan hanya membuat skat begitu ya, dari satu ruangan besar menjadi untuk 10 orang begitu, bagaimana kemudian Anda menjabarkan ke publik, merasionalisasikan ke publik angka ini sebenarnya rasional atau seperti apa? Oh iya, sekat itu kan berarti termasuk dengan interiornya, ya kan? Nah, interiornya ini ya dengan 10 itu kemudian ada pekerjaan konstruksi dan lainnya, itu ya berdasarkan analisa dari teman-teman di PUPR yaitu memakan biaya sebesar 6,1 itu. Baik, artinya ini dirubah total begitu Pak? Karena kalau saya merujuk pada KBBI, saya melihat arti kata renovasi adalah pembaruan, peremajaan, penyempurnaan begitu. Rasanya tidak terlalu berubah dari bentuk aslinya sebenarnya, menurut bahasa di KBBI begitu Pak? Iya, jadi renovasi itu kita tidak merubah total, tapi kita membagi-bagi ruangan itu, berarti kan ada penambahan ya, penambahan pekerjaan, bukan membuat sekat biasa, berarti kan sepatnya ada konstruksinya seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan dalam renovasi ini. Baik. Baik, Pak Rizal, Anda tadi mengatakan bahwa memang mendapatkan rekomendasi begitu ya dari PUPR terkait dengan dana sekitar 6,1 miliar tadi. Nah, penganggarannya akan seperti apa, Pak? Dari mana, terus seperti apa? Apakah memang rasanya ini karena dibutuhkan cepat, jadi terburu-buru begitu, publik rasanya tidak tahu prosesnya begitu, Pak? Oh enggak terburu-buru. Bayangkan saja dari bulan Oktober tahun kemarin, semenjak pelantikan, itu kita sudah memikirkan, kita akan menempatkan anggota Dewan Pengarah di mana nih. Nah, itu sudah mulai perencanaannya sampai ya baru terrealisasi pelaksanaan lelangnya kemarin ini. Tanggal 7 Juli ya, kalau nggak salah diumumkannya. Baik. Jadi itu memakan waktu yang cukup lama, ya proses asesmen apa urgensinya seperti apa kayak gitu kan. Apalagi sekarang kita udah mau masuk masa endemi, berarti pertemuan fisik itu akan sering dilakukan seperti itu. Baik, ini cukup menarik soal proses lelang. Kami juga akan ingin ke sana mempertanyakan itu nanti. Tapi sebelumnya saya ingin kembali Pak, informasi yang kami terima katanya nanti tidak hanya ruang kerja begitu dari 10 anggota Dewan Pengarah BRIN, tetapi juga akan ada ruang istirahat begitu ya. Nah ini sebenarnya seberapa perlu juga, kalau tadi saya menanyakan urgensi ini, kira-kira seberapa perlu ada ruang istirahat begitu, kira-kira seberapa lama 10 anggota Dewan Pengarah ini akan ada di sana sampai rasanya perlu ada tempat istirahat khusus begitu, Pak Rizal? Ya, ruang istirahat ini kan sebetulnya memang saat ini memang sudah ada, yang bekas kepala BPPT sebelumnya. Itu sudah ada, tempat tidur, apa itu sudah ada. Kamar mandi juga sudah ada, ya kan? Nah, sekarang kita peruntukkan ada ketua Dewan Pengarah, beliau adalah mantan presiden kita, dan usianya juga sudah lanjut. Mungkin pas waktu mengadakan rapat pleno atau apa butuh istirahat sambil menunggu misalnya, langkah baiknya kalau itu tetap kita pertahankan. Akan tetapi itu kita touch up, kita rapikan, kita ganti misalnya tempat tidurnya, itu seperti itu. Jadi hanya di tempat
nanti diperuntukkan untuk ketua Dewan Pengarah saja. Kalau ruangan anggota lainnya ya ruangan secukupnya lah. Karena ruangan itu kan hanya lantai 2 yang kita renov itu luasnya 1.120 meter persegi. Ya itu kita bagilah, ada ruang rapat dan ada untuk tempat anggota-anggota Dewan Pengarah lainnya. Baik, artinya hanya untuk khusus ketua Dewan Pengarah begitu ya Pak, dan ini juga rasanya seakan-akan warisan dari kepala BPPT yang dulu karena memang sudah ada akhirnya diteruskan, hanya karena itu ya? Iya. Kan sayang juga kalau itu tidak kita manfaatkan ya. Artinya tidak ada analisis lain begitu akhirnya menyebutkan kenapa harus ada ruangan itu di sana? Oh enggak, karena memang sudah ada aja. Daripada kita rubah, kita peruntukkan untuk yang lain, rasanya itu masih wajar kalau misal menurut kami ya itu masih wajar kalau masih tetap dipertahankan ruang istirahat itu. Baik, Pak, ini informasi yang kami dapatkan juga dinyatakan 6,1 miliar ini berasal dari APBN 2022 begitu. Ya, ini apakah betul. memang sudah lama, kalau Bapak tadi mengatakan Oktober direncanakan, tapi kan lelang ini baru ada di Mei kemarin, Pak. Rasanya cukup jauh sebenarnya kita bicara Oktober ke Mei. Nah, bagaimana kemudian proses akhirnya ini masuk dalam APBN 2022 begitu? Ya, jadi di BRIN dalam penganggaran itu kita ada untuk penganggaran sarana prasarana ya bangunan gedung gitu kan. Ya. Nah itu udah ada alokasi anggaran di situ di dalamnya, tapi itu masih dibintangi oleh Kementerian Keuangan. Nah untuk bisa membuka blokir itulah proses yang perlu kita lalui. Salah satunya itu kita mesti mendapatkan rekomendasi teknik dari PUPR. Nah itu seperti itu. Baik, artinya memang sudah ada begitu ya? Artinya hanya programnya saja begitu ya? Betul. Tinggal kita menjalankan programnya. Baik, ini artinya publik juga bisa menilai seakan-akan kenapa baru sekarang Pak, tidak kemudian periode sebelumnya gitu, kemudian direalisasikan jika ada pagunya misalkan? Karena itu tadi, kita kan masih melihat ini urgensinya memang betul urgent atau tidak sih. Karena kan waktu endemi itu kan tidak perlu seluruhnya bisa datang ke kantor, ke Tamrin, tapi kan bisa melalui luring. Tapi saat ini menjelang kita masuk ke dalam masa endemi ini, berarti kan aktivitas kegiatan pertemuan fisik itu akan semakin tinggi frekuensinya. Nah itu sih. Baik. Ini kemudian berarti artinya sekarang sudah mulai proses lelang. Kami melihat di website LPSE, ini kemudian sudah masuk dalam tahapan pasca kualifikasi begitu Pak. Ini tercatat sekarang sudah ada 142 peserta hingga tadi sekitar pukul 17.30 kami pantau begitu di website. Tapi yang menjadi pertanyaan juga adalah mengapa Pak kemudian tidak ada detail perusahaan lelang yang terdaftar di situ Pak. Hanya kemudian kami sebagai publik hanya bisa melihat perusahaan yang diwakilkan atau dituliskan dengan nomor urut begitu. Mengapa demikian? Itu by system, itu kan baru orang yang mendaftarkan diri ke LPSE berminat untuk mengikuti lelang ini. Sehingga kita tidak memunculkan nama lengkap perusahaannya yang semuanya itu. Nanti setelah ada proses asesmen atau proses pemilihan nanti siapa itunya yang itu pasti akan keluar nanti. Di situ kan ada nanti di LPSE itu kalau itu ada tab modul, di situ ada peserta atau itu ada peserta itu, kemudian kalau diklik itu nanti akan keluar kalau sudah ada pembukaan dokumen lelangnya. Itu seperti itu. Baru keluar itu nanti dia penawarannya berapa, itu akan keluar di situ. Semua akan open, semua bisa melihat nantinya. Saat ini karena memang belum tentu mereka itu yang 100 sekian itu ikut semua mengupload dokumen-dokumen untuk lelangnya itu. Tapi kan publik juga ingin memantau dan mengawasi begitu Pak dari proses awal. Ini kalau Bapak katakan dari Mei artinya mungkin sudah hampir 2 bulan berjalan begitu. Iya, itu begitu. Jadi mungkin by system mungkin teman-teman di Pokja kami itu membuatnya seperti itu karena memang belum bisa dipastikan apakah orang yang mendaftar itu akan ikut lelangnya atau tidak. Itu begitu. Baik. Terima kasih. Semoga itu bisa menjawab ke publik begitu. Terima kasih atas waktu Anda, Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan Rizal Friantoni telah bergabung bersama kami. Terima kasih, salam sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas Bram, selamat malam.